Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung dengan Head of Research Paniai Sekuritas, Nico Loren. Selamat pagi, Mas Niko. Pagi Mas Dodi. Ya, Mas Niko, tadi baru saja kita lihat IHSG dibuka di level 6.130-an, naik tipis. Analisis Anda seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat sih, specifically dari sisi regionalnya ada lumayan katalis positif ya. Jadi salah satunya adalah dari rilis earnings ya. Jadi kalau kita lihat translasi economic recovery itu juga akan translasi perbaikan ekonomi buat negara berkembang emerging market kayak Indonesia. Jadi itu salah satu drivernya. Kedua, sebenarnya walaupun ada statement ya yang sebenarnya menurut kita kurang positif karena ada statement kemarin dari salah satu gubernur The Fed, itu mereka menginformasikan bahwa ada kemungkinan bahwa taper tantrum atau pengurangan pembelian obligasi ini bisa dilakukan paling cepat di Oktober. Cuman ini benar-benar mengacu dari sisi nanti kira-kira rilis data tenaga kerjanya seperti apa. Cuman sebenarnya kalau kita lihat kan rilis data tenaga kerja ini kan benar-benar masih volatile ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi sustainable economy gitu perbaikannya belum sustain. Jadi translasinya menurut kita agak sangat berat nih kalau buat The Fed itu harus menaikkan atau mengurangi pembelian obligasi di awal Oktober karena concernnya adalah kasus Delta tuh lagi meningkat ya signifikan di US. Jadi kalau mereka terlalu cepat translasi economic recovery-nya itu nggak sustain. Nah, jadi kita melihatnya sebenarnya arah dari sisi kebijakan pengurangan pembelian obligasi itu kayaknya nggak akan dilakukan di tahun ini. Oke. Dan yang ketiga sebenarnya driver dari market adalah specifically buat Indo ya. Karena kalau kita lihat itu kasus baru sekarang udah di level 33.000. Plus kalau kita lihat dari rilis laporan keuangan sih Mas, rilis laporan keuangan itu growth-nya lumayan signifikan ya beberapa company. Jadi translasi bahwa dengan adanya economic recovery secara quarter on quarter, secara year on year, laba itu tercatat meningkat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Oke, tapi Mas Niko, kalau kita lihat ini real time tadi baru saja kita saksikan di papan bursa, begitu kita lihat bahwa sekarang malah justru memerah nih, 6.120-an turun hampir 0,15% begitu Mas Niko. Hmm. Oke, jadi mungkin sebenarnya emang kalau kita sih estimasinya buat hari ini sideways ya, sideways dengan kecenderungannya lebih ke arah menguat ya. Oke, oke. Cuman mungkin yang kayak patut kita waspadai adalah kenapa potensi buat penurunan indeks di hari ini itu adalah sebenarnya dari sisi potensi itu tadi ya, sebenarnya taper tantrum itu yang kayak menurut kita itu sentimen negatif sih. Yang kedua sebenarnya dari regional Asia sih Mas, dari regional Asia ini. Nah, jadi kalau kita lihat kan dari market itu ada concern dari sisi China itu kan lagi mengetatkan mereka punya regulasi ya sekarang ya. Jadi buat company-company yang bergerak di education kemarin itu di translasinya adalah mereka dilarang untuk melakukan IPO dan lain-lain. Jadi rencana ekspansinya dibatasi dan ini juga translasi ke sektor teknologi ya. Jadi kalau kita lihat teknologi kemarin ada resiko terkait dengan potensi antitrust atau monopoli. Yang ketiga adalah hari ini Mas sebenarnya. Jadi industri gaming itu kan dilihat kayak sebenarnya kayak spiritual opium dan itu terlalu kayak apa ya, itu membebani sebenarnya dari sisi kayak buat pendidikan ke depannya dan somehow itu translasi dari investor itu agak hati-hati sekarang nih. Jadi bisa dibilang resikonya dari emerging ini datang dari sebenarnya China sebenarnya. Jadi mereka agak hati-hati buat melakukan investasinya buat emerging market itu tadi dan itu indirectly itu akan translasi ke Indonesia. Nah, jadi itu sih sebenarnya concernnya, Mas. Oke, itu eksternal. Kalau dari internal kita tahu bahwa yang namanya PPKM level 4 itu berlanjut sampai, untuk Jawa dan Bali berlanjut sampai tanggal 9. Kemudian kita juga bisa melihat dari segi lonjakan kasus COVID-19 harian begitu ya, masih fluktuatif meskipun cenderung menurun. Ini dampaknya atau efeknya terhadap IHSG seperti apa? Kalau kita lihat sih PPKM ya, PPKM sih kalau kita lihat emang masih diantisipasi emang ada perpanjangan ya sebenarnya Mas. Cuman kita lihat sih harusnya nggak akan separah kayak announcement-nya di awal-awal. Karena kalau kita lihat sekarang tuh katalis positifnya adalah kayak dari sisi positivity rate itu trennya udah lumayan turun. Kalau kita lihat bed occupancy rate itu di beberapa rumah sakit itu juga udah lumayan turun. Nah, plus kalau kita lihat juga ya, maksudnya penurunan translasi PPKM ini kan sebenarnya ke pertumbuhan ekonomi. Cuman itu udah translasi sih terhadap kayak penurunan pasar. Karena kalau kita lihat kemarin juga Kementerian Keuangan, IMF, lalu Goldman, itu mereka merevisi turun pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi dulu range-nya di sekitar 4,2 sampai 4,5%, sekarang range-nya itu di bawah 4%, itu di level 3,5 sampai 3,9%. Nah, jadi menurut kita dengan adanya perpanjangan PPKM ini nggak ada signifikan impact ya buat market ya, karena itu dari sisi investor itu mereka udah melakukan price ini karena
emang kalau kita lihat kasus baru ini kan masih 30.000. Nah, jadi emang udah diantisipasi oleh pasar. Oke, kita bicara saham, sekarang kita tahu bahwa Bukalapak ini akan IPO ya di hari Jumat nih. Prospeknya seperti apa, Mas Niko? Menurut kita menarik ya, menurut kita menarik mungkin lihatnya dari dua sisi sih. Pertama dari sisi market in overall, jadi sebenarnya kan kita lihat company perusahaan-perusahaan di Indo itu nggak ada yang spesifik bergerak di teknologi. Jadi kalau kita lihat mungkin mengacunya ke US gitu ya, kenapa saham Nasdaq misalnya diperdagangkan premium dibandingkan S&P 500 dan juga Dow Jones, karena mereka mostly didominasi oleh sektor teknologi itu tadi. Jadi kalau kita tahu company-company kayak misalnya adalah Facebook, Amazon, Apple, lalu ada Google juga, Alphabet di situ. Nah, jadi translasinya itu yang kinerjanya lumayan positif ya, apalagi ketika ada pandemic kayak gini. Nah, jadi dengan adanya pandemic, ini kan somehow kan mengubah dari sisi kayak consumer behavior ya. Orang yang prefer dulunya tuh lebih kayak old economics, yang mereka harus transaksi ke bank itu datang langsung ke cabangnya, mereka sekarang udah bisa melakukan semuanya melalui online. Nah, jadi company di Indo belum ada yang spesifik kayak gitu ya. Maksudnya kalau misal di US kan mereka punya Amazon, di China mereka ada Alibaba, di Indonesia tuh ada e-commerce ya, walaupun kita tahu bahwa secara pangsa pasar Bukalapak bukanlah yang paling besar, mereka peringkat keempat. Cuman dengan adanya pemain di sektor teknologi itu harusnya akan translasi positif buat IHSG-nya. Nah, mungkin yang kedua kita lihat sebenarnya spesifik buat company kayak gimana ya. In overall sih sebenarnya dari posisi marketplace ya, mereka punya bisnis itu belum sustain sebenarnya. Mereka tuh peringkat keempat sekarang di bawah Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Cuman sebenarnya dengan potential ejections 21 triliun ini bisa jadi booster sih ya buat mereka ya. Jadi mereka bisa ada dana tambahan, mereka bisa gunakan itu untuk melakukan customer acquisition cost. Karena itu adalah yang porsi dari mereka ke revenue yang paling gede sekarang. Nah, itu mereka butuh customer acquisition cost. Yang kedua menurut kita menarik adalah sebenarnya dari sisi bisnis ya. Jadi kita tahu di e-commerce-nya, marketplace-nya masih lumayan ketat. Cuman kalau kita lihat bisnis buat yang kayak mereka punya e-warung ya, atau ibaratnya tuh mereka punya online to offline gitu. Mereka melalui kayak Mitra Bukalapak, itu translasinya lumayan positif sih. Karena kota-kota kecil gitu ya, khususnya kayak kota tier 2, tier 3 gitu, yang kota-kota kecil, mereka tuh smartphone penetration-nya masih lumayan rendah. Nah, jadi di situ Bukalapak bisa masuk gitu ya. Jadi dengan mitra Bukalapak, mereka pesannya online, harganya bisa lebih murah dibandingkan peers di sekitarnya. Jadi translasinya bagus nih buat Bukalapaknya. Nah, jadi itu menurut kita bagus karena di sini posisinya Bukalapak adalah market leaders-nya. Dan itu menurut kita sih itu bisa jadi diversifikasi bisnis ya. Karena kalau kita lihat nanti di e-commerce-nya itu kompetisinya masih ketat, dari sisi kayak mitra Bukalapak ini ya, ini harusnya akan jadi buffer sebenarnya. Cuman intinya itu yang kedua, ketiga adalah valuasi sih Mas. Jadi kalau kita lihat valuasi buat Bukalapak ini masih murah ya, maksudnya diperdagangkan ke regional. Kalau kita lihat price per transaction value itu cuma 1 kali. Di regional itu tuh udah sekitar 1,5 kali. Price to book value itu juga sekitar 4 kali, di regional sekitar 15 kali. Plus kita lihat sih sebenarnya masih ada ruang buat Bukalapak untuk menaikkan mereka punya take up rate istilahnya. Jadi ketika misalnya merchant ya, kalau transaksi itu kan mereka harus bayar ke e-commerce. Nah, Bukalapak itu baru nge-charge 1,2%. Jadi transaksi 100.000, merchant cuma bayar 1.200. Cuman kalau kita lihat di global, rata-rata merchant nge-charge-nya sekitar rata-rata 5,5%. Nah, jadi masih ada ruang untuk melakukan monetisasi itu tadi. Plus dari sisi cost komponen ya, ibaratnya kalau mereka udah sustain bisnisnya, mereka nggak butuh customer acquisition cost yang signifikan. Jadi translasi biaya marketing, itu revenue bakal turun. Nah, jadi intinya kalau lihat buat long run-nya harusnya positif sih Mas ya. Oke, kita juga menunggu ya Mas ya pengumuman BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua. Nah ini analisis Anda, prediksi Anda akan seperti apa? Kalau kita lihat sih growth-nya akan bagus ya, on the quarter basis, on the year basis. Jadi kita lihatnya harusnya bakal positif ya. Karena kan kalau kita lihat translasi PPKM ini nggak significantly impact ya, karena kita tahu bahwa kayak kebijakan ini baru diterapkan di bulan Juli, jadi itu bukan di second quarter. Plus kalau kita lihat sih sebenarnya translasinya akan lebih kerasa sih ya, karena kita tahu bahwa secara moneter itu penurunan suku bunga dasar kredit itu udah lumayan signifikan. Jadi kalau kita lihat di kuartal kedua ada perbaikan dari sisi kredit ya. Jadi kalau kita lihat di first quarter masih negatif, di second quarter pelan-pelan mengalami perbaikan. Nah, jadi penurunan SBDK orang udah mulai berani buat ekspansi. Kedua dari sisi business confidence kita punya Purchasing Managerial Index itu trennya juga lagi positif ya, lagi naik terus gitu ya. Terus kalau kita lihat dari sisi consumer confidence gitu ya,
kayaknya orang udah mulai pede nih buat belanja kemarin di kuartal kedua. Kalau kita lihat Google Mobility Index, itu tuh trennya orang lebih berani keluar sekarang. Nah, jadi harusnya kita lihat buat di second quarter ini harusnya bakal positif ya. Plus dari sisi kebijakan fiskalnya ya, kalau kita lihat kan dari pemerintah itu masih jaga mereka punya defisit fiskal terhadap PDB masih lumayan tinggi. Jadi itu harusnya masih ada dorongan buat pasar. Plus kalau kita lihat kan kemarin lumayan banyak stimulus ya, salah satunya adalah insentif PPN, BM buat mobil. Itu translasinya juga mendorong banget signifikan yang penjualan mobil di kuartal kedua. Plus kita lihat juga ada insentif PPN ya, buat yang rumah di bawah 2 miliar. Plus yang 2-5 miliar itu 50%, itu translasinya harusnya positif buat dari sisi consumer side-nya. Jadi otomotif, properti itu harusnya bagus. Nah, jadi kalau kita lihat data-data itu harusnya bakal positif sih Mas ya. Plus kalau kita lihat komoditi ya, komoditi kan kita lihat trennya juga naik. Kita tahu bahwa Indonesia itu tuh 60% mereka punya ekspor itu adalah komoditas. Kalau kita lihat sekarang kan kita memasuki kayak super cycle commodities ya. Harga batu bara tertinggi, harga CPO tertinggi. Kalau kita lihat kayak nikel, timah, tembaga itu juga trennya mengalami kenaikan dan itu akan positif sebenarnya buat Indonesia. Jadi kita tahu baik cost komponen itu kan ekspor kan sekitar 10-14% ke kita punya PDB ya. Jadi itu harusnya sih akan jadi katalis positif sih buat pasar, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya, pemirsa. Head of Research Panin Sekuritas, Niko Lauren.